Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang banjir bandang yang terjadi di NTT. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sebagian warga terdampak banjir bandang terluka saat menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 74 korban bencana banjir bandang di Kecamatan Mauponggo mendapat pengobatan gratis di posko kesehatan yang didirikan Kompi Kesehatan Batalion TP 843. Sedang ada banyak Sebagian besar bencana ya korban menderita menerjang luka-luka Indonesia. sedang hingga luka ringan, baik pada saat bencana maupun pada saat evakuasi. Tercatat 5 orang meninggal dunia dalam Ada korban peristiwa jiwa. banjir bandang di Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Masih ada Timur. yang hilang juga. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 orang warga. Tuh ya, masih ada yang belum ketemu tuh ya korban jiwanya. Kalau bahasa nggak ketemu berarti hanyut ya ketika ada air yang Jurnalis iNews Joni Nura besar akan itu. melaporkan situasi terkini dari lokasi banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Joni, bagaimana kondisi terkini di sana? Berapa wilayah yang terdampak banjir bandang? Ya, sebesar apa nih ya dampaknya nih? Baik, selamat siang Syafa. Bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di lokasi di Kali Lowekoke, di mana pada warga banyak mendatangi lokasi bencana ini untuk melihat secara langsung proses pencarian 3 warga yang belum ditemukan. Hingga saat ini 5 warga sudah ditemukan dalam posisi meninggal dan 3 orangnya masih dalam proses pencarian dinyatakan hilang. Hingga saat ini juga warga yang berada di Kecamatan Mauponggo sendiri sangat membutuhkan bantuan seperti air bersih dan makanan untuk mereka bisa bertahan, Safa. Iya, Joni Nura, saat ini 3 warga yang hilang masih dalam pencarian. Lalu untuk banjir bandang di sana apakah sudah benar-benar surut? Baik, Safa, saat ini memang banjirnya sudah surut, namun aliran kali yang mengakibatkan banjir bandang terjadi masih ada air yang cukup tinggi sehingga membuat tim SAR gabungan untuk pencarian korban yang hilang masih mengalami kesulitan, dan tim SAR sendiri juga membutuhkan alat berat sehingga bisa membantu mereka dalam proses pencarian korban 3 orang korban yang masih dinyatakan hilang, Safa. Jadi gitu ya, berarti hujan itu sangat besar dalam waktu yang singkat sehingga tadi menyapu langsung misalnya ke beberapa tempat itu. Nah sehingga tadi ya ada yang hilang, ada yang hanyut, dan akhirnya mungkin ditemukan meninggal itu, dan 3 orang masih hilang karena arus tadi yang besar itu menghanyutkan 3 orang yang hilang ini. Itu jadi mungkin sebesar itu ya air bah yang lewat ke pemukiman. Ya, separah itu. Lihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini sungai yang ada Ini di sungainya belakang bagaimana Anda, nih? yang tadi Anda sebutkan aliran sungai masih deras, dan apakah ini artinya masih ada potensi banjir bandang susulan? Bisa sambil diperlihatkan Joni Nura? Ya Joni. Ya Joni, dengan aliran sungai yang masih terpantau sangat deras. Baik, silakan Joni. Ini memang kami mengalami sedikit gangguan jaringan sinyal karena di lokasi sendiri masih sulit dengan sinyal. Tapi inilah kondisi terkini kali yang mengakibatkan banjir yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 3 orang masih dinyatakan hilang, Safa. Ini puluhan warga berdatangan ke lokasi membantu tim SAR untuk mencari 3 korban yang masih dinyatakan hilang, Safa. Ya Joni, kalau dari keterangan petugas setempat, bagaimana dengan kondisi terkini? Artinya apakah masih ada potensi banjir susulan? Ya nih. Baik, Safa, hingga saat ini belum ada, namun warga diminta tetap waspada karena siang ini juga kelihatan di atas puncak Gunung Abu Lobo sendiri terjadi mendung, sehingga warga diminta untuk tetap waspada karena bisa-bisa juga terjadi banjir bandang susulan. Ya, apalagi kayak gini ya, kayak udah pergantian musim nih, udah mulai ke musim hujan yang masih awal-awal tapi udah separah ini gitu. Belum nanti di puncak-puncaknya hujan gitu. Itu mungkin lebih parah lagi dari yang sekarang
Itu jadi emang gara-gara ada perubahan iklim juga menyebabkan ketika ada hujan itu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi itu kan sekarang ada sapu gitu, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada hujan separah ini, sehingga tadi ya ada berapa korban jiwa gitu. Ada berapa warga yang terdampak banjir bandang ini dan bagaimana dengan kondisi mereka yang saat ini masih berada di Para pengungsian? pengungsi ya, para pengungsi bagaimana Baik, nih sama kondisinya? seperti yang ya ditayangkan tadi bahwa ada sekitar 74 warga yang terdampak akibat banjir bandang ini. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa air bersih, air minum bersih, karena jaringan air di lokasi sendiri pipa apa semua putus, sehingga membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih di lokasi. Dan hingga saat ini juga pengakuan dari sejumlah warga bahwa mereka juga belum mendapatkan bantuan langsung dari pihak BPBD Kabupaten Nagekeo. Berarti belum turun ya pemerintahannya. Ya, Joni, ada 3 orang warga yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas SAR di sana dalam mencari ketiga warga yang hilang ini? Baik, Safa, ketiga tim SAR sekarang sangat sulit untuk mencari korban karena sudah memasuki pada hari ke-6, Safa. Mereka membutuhkan alat berat untuk bisa sampai alat berat dibutuhkan. Batu atau benda-benda yang cukup besar sehingga bisa membantu mereka untuk mendapatkan 3 korban yang dinyatakan hilang. Sama baik juga ini dapat saya sampaikan sejak bahwa kubur ini gitu ada ya. para relawan dan warga yang merasa prihatin terhadap para korban bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Mopongo berdatangan. Mereka membawa berupa bantuan untuk diserahkan kepada para korban bencana alam yang ada di Mopongo. Iya, Joni, untuk banjir bandang ini apakah baru pertama kali terjadi di wilayah ini atau memang sebelumnya memang sering terjadi di wilayah mereka? Baik, saya dapat sampaikan bahwa banjir bandang ini pada tahun 1969 pernah terjadi, tapi tidak sedahsyat yang sekarang. Kali ini lama banget berarti. Karena warga mendengar bunyi gemuruh dari gunung sehingga warga tidak sempat lagi untuk lari atau menyelamatkan diri karena kejadiannya pada malam hari, Safa. Malam-malam. Ya, baik, susah terima kasih juga, Joni Nura melaporkan langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan selamat bertugas kembali. Jadi kejadiannya malam-malam, bayangin lagi malam-malam gelap itu kan nggak ketahuan tuh. Misalnya airnya sebesar apa, mau lari kemana, mau nyamatin kemana itu kan sangat susah gitu. Jadi banyak yang bingung. Sehingga tadi ada 8 orang yang mungkin hanyut dan 5 ditemukan tewas gitu. Dan 3 masih dalam pencarian. Ya, jadi masih dicari tuh, masih belum ketahuan kemana badannya atau jasadnya. Ya kalau misalnya masih selamat ya bagus gitu. Tapi kalau misalnya nggak ketemu atau nggak ada kabarnya, kemungkinan ikut tewas dalam bencana seperti ini ya. Terus di Nagekeo NTT, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung satu-satunya bagi warga untuk pergi ke kota. Ya, infrastrukturnya rusak tuh. Sudah kuat tuh. Yang 2 sudah di atas. Gitu ya, aksesnya sangat sulit menyebabkan ya. 3 jembatan putus di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Jadi aksesnya terputus. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Kasian banget tuh ya. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Ya. Jadi terhambat semuanya. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Kondisi dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Lihat drone dari atas. Sebelumnya tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun yang menjadi korban banjir di Nagekeo NTT. Sementara 3 korban lainnya masih hilang. Evakuasinya tuh.
ketika ada jasad yang ditemukan. Tim tuh ya, SAR gabungan gimana menemukan sulitnya. jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Jauh Kecamatan ya. Maupongo. Seret berarti itu. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Ya, ada orang dewasa sama Dari anak-anak yang masih Nagekeo hilang. NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir tuh, pakai Nagekeo thermal. NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Iya. Ini pakai drone nih ya untuk menemukan orang yang masih hilang ini. Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi. Ya, tapi kalau ini drone thermal berarti kan pakai panas ya. Nah, kalau misalnya orang yang masih hidup mungkin bisa kedeteksi, tapi kalau udah meninggal ya berarti gak bisa karena kan suhunya tuh sama seperti lingkungannya. Ya, jadi drone thermal ini ditujukan tadi kalau misalnya ada korban selamat. Gitu, kalau misalnya korbannya tewas berarti ya mungkin sulit untuk ditemukan. Karena ya warnanya sama gitu. Kalau thermal kan, wah ini ada orang masih hidup nih, panas tubuhnya kan berbeda dengan lingkungannya, jadi bisa diselamatkan langsung gitu. Nah kalau misalnya nggak ketemu, kemungkinan udah tewas juga dalam bencana banjir bandang ini ya. Panjang Ya. aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Seluas Maumere, itu. Fatur Rahman menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain. Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Nah ya, jadi itu ketika ada kemajuan teknologi yang digunakan untuk pencarian tuh jadi lebih efektif. Jadi nggak perlu tuh orang masuk langsung gitu atau jatuh langsung di sana. Jadi bukan meminimalisir, tapi malah menambah korban jiwa. Karena kan berbahaya tuh. Kayak misalkan ada longsoran, ada lumpur dan sebagainya, itu kan jadi masalah. Jadi di tracking dulu pakai drone. Jadi drone langsung diterbangkan untuk melihat nih di mana nih kira-kira ada korban jiwa nggak nih gitu. Jadi lebih aman buat para petugas juga dan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi itu kemajuan teknologi ketika diimplementasikan untuk bencana seperti ini ya. Jadi bisa meminimalisir korban tambahan dan mengamankan aparat, dan aparat ini ya itu juga bisa mengefisiensikan kerjanya. Jadi bisa dilacak dulu nih, ada pengawasan dulu sehingga ini kalau ada korban bisa langsung ke tempat. Kalau misalnya nggak ada korban itu mungkin bisa dicari dulu ya. Jadi ini ketika kemajuan teknologi itu diimplementasikan dengan baik ya. Banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga. Bencana ini juga merusak area pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan rusak semua operasi tuh. pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Sementara itu, pencarian 5 warga yang terseret derasnya arus banjir di Bali terus dilakukan. Banjir menewaskan 17 orang. TNI Polri bersama warga membersihkan lumpur pasca banjir, diantaranya di pasar tradisional Badung dan Kumpasari. Ini banjir di Bali. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan pada oleh bersih-bersih Sungai Badung semua. menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah menunggu keadaan pasar mulai normal kembali.
ya, karena pasar itu penting ya. Ketika pasar itu dibersihkan dan bisa beraktivitas kembali, ya bisa dioperasikan kembali, itu berarti kan ada aktivitas ekonomi yang bisa dilanjutkan di tempat itu. Jadi kalau misalnya tempat pusat atau enggak pusat ekonominya itu terhenti, nanti gimana tuh ya nasib orang-orang yang ingin misalnya membeli sesuatu di sana. Jadi dibersihkan dulu supaya nanti aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih lancar lagi. Ya, jadi normal kembali gitu, bisa dipulihkan. Gudang dulu. Untuk jualannya gimana Pak? Jadi di rumah sama ya. Gitu Kalau ya. sini kan nggak bisa orang. Nggak bisa tuh. Harapannya apa nih Pak? Katanya cepat selesai dah. Ya, cepat dipulihkan Segera lah. dibersihkan nih Pak. Ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan desa pengungsi-pengungsinya. Kesiman Petilan Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, tentang ini ya, ini berita tentang ini kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya banjir. Di internet udah ada tuh ya, banjir bandang yang menewaskan tadi 8 orang. Jadi yang baru ketemu tuh 5 orang, ya 3 orang ini masih hilang. Itu kemungkinan yang ketemu ini tewas gara-gara ya tadi ya, karena mungkin bisa terseret tadi gara-gara banjir yang besar. Jadi di NTT sedang ada bencana banjir, terus di Bali juga kemarin juga banjir yang paling parah yang pernah terjadi di Bali. Jadi ya lagi ada pergantian musim ya, kalian yang mungkin hidup di sekitar aliran sungai itu mungkin diharapkan untuk berhati-hati atau untuk mempersiapkan kalau ada banjir. Kalau misalnya khawatir banjir terjadi, itu segera mengungsi dan menghindari korban jiwa selanjutnya. Gitu ya, jangan sampai wah ini aman nih gitu, padahal tiba-tiba banjir gitu. Makanya kita harus bersiap, pantau cuaca, pantau keadaan. Jangan sampai lengah. Kalau misalnya lengah nanti tiba-tiba malam hujan, kita nggak ada persiapan, terus tiba-tiba tenggelam aja nanti kan ketika airnya tinggi banget yang melebihi rumah kita, itu kan yang jadi bahaya dan bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih parah. Ya semoga setelah bencana ini tuh tidak terjadi lagi di berbagai tempat ya, karena tadi ya melumpuhkan ekonomi, menghancurkan infrastruktur dan sebagainya. Jadi ini memiliki kerusakan yang sangat parah, nggak cuma dari sisi material tapi dari masalah mental juga ya dari para warganya. Itu ya, itu yang diharapkan semoga tidak terjadi hal seperti ini di daerah lain. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau yang terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.